Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonita Rahak, NIM 2536067 dari Prodi Sistem Informasi. Berikut saya akan memverifikasi jawaban soal UAS Audit Sistem Informasi. Nomor 1, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, menjaga integritas data, mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Fungsi audit sistem informasi adalah yang pertama perlindungan aset, yaitu memastikan perangkat keras, perangkat lunak, dan data aman dari pencurian atau perusakan. Yang kedua, integritas data, menjamin data yang disimpan dan diproses akurat, lengkap, dan terpercaya. Yang ketiga, efektivitas sistem, memastikan sistem yang berjalan benar-benar memenuhi kebutuhan operasional bisnis. Yang keempat, efisiensi sumber daya, menilai apakah penggunaan kapasitas komputer dan SDM sudah optimal. Peran auditor dalam pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem baru atau metode SDLC, auditor bertindak sebagai penasihat independen dan bukan sebagai pengembang. Yang pertama, reviewer design, menilai apakah rancangan sistem baru sudah memiliki fungsi kontrol yang memadai. Yang kedua, evaluator pengendalian, yaitu memastikan sistem baru memiliki fitur pelacakan atau audit trail otomatis. Yang ketiga, saksi pengujian, yaitu menguji validitas sistem sebelum sistem tersebut resmi diluncurkan atau go live. Yang keempat, penilaian kepatuhan, memastikan sistem baru mematuhi regulasi hukum dan kebijakan internal organisasi. Pengendalian dalam audit sistem informasi terbagi dua, yaitu pengendalian umum atau general controls, yaitu keamanan fisik, pembatasan akses ke ruang server menggunakan kartu akses atau biometrik, dan keamanan logis penggunaan kata sandi, enkripsi data, dan pengelolaan hak akses pengguna. Tata kelola IT, yaitu struktur organisasi IT dan pemisahan tugas atau segregation of duties yang jelas. Yang berikutnya, disaster recovery, yaitu rencana cadangan data atau backup dan pemulihan sistem saat terjadi bencana. Pengendalian yang kedua yaitu pengendalian aplikasi atau application controls, yaitu pengendalian input, validasi data otomatis saat dimasukkan misalnya format tanggal atau batas angka. Yang kedua, pengendalian proses, memastikan rumus kalkulasi data di dalam program berjalan dengan benar. Yang kedua, pengendalian output, memastikan laporan yang dihasilkan akurat dan hanya diterima oleh pihak yang berwenang. Risiko dalam auditing atau audit risk, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian atau control risk, dan risiko deteksi. Jawaban nomor 2, tahapan proses pelaporan hasil audit sistem informasi, yaitu yang pertama adalah pengumpulan dan evaluasi bukti, yang kedua adalah penyusunan draft laporan atau draft report, yang ketiga diskusi temuan closing meeting, yang keempat tanggapan manajemen respon. Yang kelima, penerbitan laporan final atau final report, yang keenam, pemantauan tindak lanjut atau follow up. Hubungan antara keamanan informasi dan audit sistem informasi adalah keamanan informasi atau information security dan audit sistem informasi memiliki hubungan simbiotis yang saling memperkuat tata kelola TI perusahaan. Yang pertama adalah objek versus alat evaluasi. Yang kedua adalah untuk validasi pengendalian risiko. Yang ketiga, pemenuhan standar kepatuhan atau compliance. Yang keempat adalah siklus peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Jawaban nomor 3 adalah ada beberapa faktor yang dapat mencegah risiko tinggi menjadi sebuah insiden nyata, meskipun kerentanan tersebut sudah ada selama bertahun-tahun. Hal ini seringkali menciptakan rasa aman palsu dalam sebuah organisasi. Berikut adalah faktor-faktor pencegah dan dampaknya terhadap penilaian risiko ke depan. Faktor-faktor yang mencegah risiko terrealisasi. Yang pertama adalah kontrol kompensasi atau compensating controls. Yang kedua, rendahnya ancaman aktif atau low threat agent activity. Yang ketiga, faktor keberuntungan atau asymmetry of luck. Yang keempat, kompleksitas eksploitasi. Dampak terhadap penilaian risiko atau risk assessment. Yang pertama, bias optimisme atau optimism bias. Yang kedua, erosi budaya keamanan. Yang ketiga, penurunan skala probabilitas. Dan yang keempat adalah risiko akumulatif yang terabaikan. Jawaban nomor 4 adalah setelah melaporkan temuan, auditor harus bertindak sebagai mitra strategis untuk membantu organisasi berkembang. Selain itu, ada langkah-langkah sistematis yang wajib dilakukan untuk meminimalkan risiko audit. Peran auditor dalam membantu perkembangan organisasi adalah pertama, edukasi manajemen, yaitu menjelaskan dampak risiko teknologi terhadap kelangsungan bisnis secara non-teknis. Yang kedua, rekomendasi solusi, yaitu memberikan saran perbaikan yang realistis, efisien, dan sesuai dengan anggaran perusahaan. Yang ketiga, berbagai praktik terbaik, menyediakan referensi standar industri seperti kerangka kerja COVID atau ISO 27001. Keempat, pemantauan tindak lanjut, membantu organisasi melacak kemajuan perbaikan sistem melalui audit kepatuhan berkala. Yang kelima, lokakarya kesadaran, mengadakan pelatihan singkat bagi karyawan mengenai pentingnya keamanan informasi. Strategi auditor untuk mengurangi risiko audit adalah pertama, perencanaan matang.
yaitu memahami bisnis, industri, dan lingkungan sistem informasi klien secara mendalam. Yang kedua, penilaian risiko akurat, yaitu mengidentifikasi area dengan risiko bawaan atau inherent risk, tertinggi sejak awal. Yang ketiga, uji pengendalian, yaitu memeriksa efektivitas pengendalian internal atau control risk sebelum melakukan pengujian substansif. Yang keempat, perbesar ukuran sampel, yaitu mengambil sampel data yang lebih banyak untuk menekan risiko deteksi atau detection risk. Yang kelima, gunakan auditor ahli, yaitu melibatkan spesialis IT forensik atau ahli keamanan siber jika sistem terlalu kompleks. Yang keenam, review berjenjang, yaitu menerapkan supervisi ketat dan peninjauan kertas kerja oleh auditor senior dan manajer. Jawaban nomor 5 adalah, prosedur audit internal sangat krusial untuk menjaga tata kelola organisasi, namun prosesnya seringkali menghadapi berbagai hambatan operasional, teknis, dan psikologis. Berikut adalah 10 kendala yang sering ditemukan dalam audit internal beserta solusi strategis untuk mengatasinya. Nomor 1. Resistensi dan sikap defensif dari auditi. Kendalanya, auditi merasa terancam, tidak kooperatif, menyembunyikan informasi, atau melihat auditor sebagai mata-mata. Solusinya, ubah pendekatan menjadi konsultatif auditing. Lakukan rapat pembukaan atau kick-off meeting untuk menjelaskan bahwa audit bertujuan membantu memperbaiki sistem, bukan mencari kesalahan individu. Yang kedua, keterbatasan waktu dan tenggat waktu ketat. Kendalanya, alokasi waktu audit terlalu singkat dibandingkan dengan luasnya ruang lingkup ruang kerja yang harus diperiksa. Solusinya, terapkan risk-based audit planning atau perencanaan audit berbasis resiko. Fokuskan sumber daya dan waktu hanya pada area yang memiliki tingkat risiko tinggi. Dan ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian. Kendalanya, tim audit kekurangan personel atau tidak memiliki keahlian khusus untuk memeriksa area teknis seperti IT forensik atau hukum siber. Solusinya, lakukan co-sourcing dengan pihak ketiga ahli atau berikan pelatihan intensif atau upskilling secara berkala kepada staf internal. Yang keempat, data tidak lengkap atau tidak terintegrasi. Kendalanya, dokumen fisik hilang, pencatatan digital berantakan, atau data antar divisi tidak sinkron, sehingga sulit diverifikasi. Solusinya, dorong digitalisasi arsip di perusahaan dan gunakan perangkat lunak KAAS atau Computer Assisted Audit Technique untuk menarik data langsung dari sistem pusat. Yang kelima, kurangnya independensi dan objektivitas. Kendalanya, auditor merasa sungkan karena kedekatan personal dengan auditi atau mendapat tekanan politik dari manajemen senior. Solusinya, pastikan jalur pelaporan fungsi audit internal bersifat independen, yaitu langsung melapor kepada komite audit atau dewan komisaris, bukan kepada direksi operasional. Yang keenam, ruang lingkup audit yang terlalu luas atau scope creep. Kendalanya, temuan baru di lapangan terus memperluas area pemeriksaan secara tidak terkendali, sehingga audit melebar kemana-mana. Solusinya, susun audit charter dan audit program yang spesifik dan batasi pengujian hanya pada ruang lingkup yang telah disetujui di awal, kecuali ada indikasi kecurangan fraud material. Yang ketujuh, penggunaan teknologi yang tertinggal. Kendalanya, proses audit masih dilakukan manual menggunakan kertas atau lembar kerja sederhana yang memperlambat analisis data besar. Solusinya, investasikan anggaran untuk mengadopsi audit manajemen software dan alat analisis data otomatis berbasis AI untuk mendeteksi anomali secara instan. Yang kedelapan, komunikasi hasil audit yang buruk. Kendalanya, laporan hasil audit terlalu tebal, menggunakan bahasa yang terlalu teknis, menyalahkan sehingga rekomendasinya sulit dipahami manajemen. Solusinya, gunakan metode penulisan laporan yang ringkas, misalnya format eksekutif, summary, fokus pada dampak bisnis, dan sertakan visualisasi data yang jelas. Yang kesembilan, rekomendasi audit tidak ditindaklanjuti. Kendalanya, manajemen setuju dengan hasil audit, namun menunda atau mengabaikan implementasi perbaikan yang disarankan. Solusinya, buat sistem pemantauan formal atau follow-up system dengan tenggat waktu yang mengikat dan jadikan status penyelesaian temuan audit sebagai salah satu KPI pihak manajemen. Yang kesepuluh, perubahan regulasi atau proses bisnis yang cepat. Kendalanya, prosedur audit menjadi usang karena perusahaan mengadopsi model bisnis baru atau ada regulasi pemerintah yang berubah mendadak. Solusinya, lakukan continuous auditing atau audit berkelanjutan dan perbarui piagam serta metodologi audit secara fleksibel, minimal setahun sekali agar tetap relevan. Sekian jawaban UAS dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.